Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bike Check NMTV. Sobat Goes, jadi kali ini ada kedatangan satu sepeda yang ini kalau kalian ingat sama Asep Geprek, ini sama nih warnanya nih kalau nggak salah. Guys, bener ya? Asep Geprek kayak gini ya warnanya ya. Tapi kali ini beda, bintang tamunya adalah Om Saiful. Om Aiful I'm in love. Kalau nggak salah di Facebooknya ya. Ya Om ya. Jadi salah satu sobat gue yang sering ketemu di Bukit Batu saat kita lagi sama-sama latihan ya Om ya. Iya betul. Jadi Japri-Japrian deal malam ini. Jadi kita akan bike check sepedanya. D5 kenapa hadir lagi di sini? Ya, karena kita ingin tanya performa D5 berdasarkan sang rider. Jadi fokusnya kepada performa dan ini kalian bisa lihat ada travel 150 yang dipasang di sini. Kita akan tanya langsung aja dengan Om Aep. Dasar alasannya apa, recommended atau tidak. Jadi buat teman-teman yang suka tanya, Om kalau D5 pakai 140, 150, 160 gimana? Ya bisa, tapi resikonya kalian tanggung sendiri. Nah ini ada pengalaman dari Om Aep yang nanti akan kita ulik di sini, berapa lama makainya dan seperti apa rasanya. Bagaimana nanti kita akan tanya sama Om Aep. Tapi sebelum mulai, Om Aep tahu Fitbar nggak? Tahu banget. Jadi tahu banget. Kalau sobat goes itu biasanya memang akrab dengan makanan pengganti di sela kita gobar. Kalau di sini ada Fitbar, rekomendasi dari NMTV. Om, Siap. suka gobar kan? Suka banget. Bawa nggak Om kayak ginian Om? Sering. Sering. Buat penunda lapar. Jadi guys, ini iklan tapi yang sekaligus jadi edukasi karena kemarin gua waktu terabas ini sedikit ya Om ya. Iya. Kejadian karena waktu bla 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 makan siangnya lambat jadi perut rada perih. Kebetulan teman ada yang bawa dan itu keren banget. Jadi bisa nggak ganjel Om. Iya betul betul. Om, Siap. ini sepeda dirakit atau beli full bike Om? Rakit sendiri. Rakit sendiri. Betul. Beli frame. Frame-nya aja. Saya sampai deh Om. Ya. M ya? Size M. Ya, Om tinggi betul. berapa Om? Saya 165. 165. Saya mau ulik satu persatu dulu Om. Siap. Sebelum kita berbicara performa. Fokusnya nanti ke performanya. Siap. Ini Om pakai handlebarnya panjang berapa Om? 780. 780. Nah, 780 alasannya apa nanti kita tanya. Biasa orang pakai 760. Iya. Terus rise berapa Om? Rise-nya 15. Rise 15. Oke, terus time-nya Om? Stemnya panjang 35. Panjang 35. Terus brake-nya pakai apa nih Om? Brake-nya masih M315. M315 Shimano. Shimano. Oke. Terus untuk shifternya? Shifter saya pakai yang 9 speed punya Alivio. Alivio. 9 speed guys. Dikawin sama Deore. Jadi ini kayaknya faktor pertamanya nih. Gua angkat dikit ya guys. Maaf ya guys. Jadi dengkul. Yang penting dengkul. Oke. Terus turun ke bawah forknya ini travel 150 bener Om? 150 Pakai ya. Epic Sound. Ya, betul. Epic Sound. Terus untuk nah ini rotornya kecil banget 160 Om. Betul, standar. Oke. Karena memang jarang ngerem guys. Ngapain mesti pakai yang gede ya? Betul. Oh. Nah terus untuk ini kalau ingat rim ini ingat Om Ronald nih KMB nih yang kalau kemari pasti rimnya kayak gini Om. Ini rimnya apa nih Om? Riz alias Raze. Oh Rezi. Iya. Oke. Terus hub-nya pakai apa Om? Hubnya kawinan juga, depannya pakai Shimano, belakangnya Riz. Oke. Jadi perkawinan Om Perkawinan. ya. Tapi warnanya sih matching sih. Terus ini seat postnya masih standar Om ya, nggak pakai yang dropper ya? Nggak pakai, iya. Oke. Terus wah ini udah keren nih, udah pakai chain guard nih. Wah, gendeng nih. Soalnya pernah kejadian Om. Nah. Sering copot rantai. Jadi kalau yang belum, nggak apa-apa Om, nggak pernah cepat. Iya, besok lo mainnya udah makin lincah, masuk ke track yang kayak Om Aib nih, ya akan terjadi dan lebih baik menjaga daripada mengobati. Kalau putus rantai, nyelip terus jatuh kan, aduh sayang sepeda sayang badan Om ya. Ya betul. Terus ini tadi kan bicaranya perkawinan Om ya. Betul. Saya mau rinci ininya dulu Om. Ini chainring pakai berapa Om? 34. 34. Betul. Waduh, biasa nanjak nih kayaknya. Terus belakangnya 9 speed. 9 speed. Terus RD-nya apa nih Om? RD-nya pakai Deore 9 speed juga. 9 speed juga. Oke, remnya sama Om ya. Iya, betul. Terus rotor belakang berapa Om? Rotor belakang sama 16. Oke, 160. 160. Saddle Saddle. Velo. Oke.
Nah, harga dulu Om. Biasanya kan saya tanya tuh performa baru harga. Kalau ini harga dulu Om, karena saya mau fokus di performanya. D5 banyak dinanti sama sobat gue, bagaimana performanya dengan fork tinggi sekian-sekian. Ini berapa duit Om? Apa itu frame? Frame-nya Om? Frame-nya 5.000. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Terus ini kabel apa Om? Kabel rem. Emang dia di luar Om ya? Harusnya di dalam. Soalnya ngerakit sendiri jadinya yang susah-susah saya skip. Jadi jangan sampai nanti dikomplain sama Polygon. Jadi ini sebetulnya udah inner semua, cuman karena Om Aib nggak mau pusing, ya udah gua taruh di sini aja, ya kan? Pakai kabel tis, ya. Simple, yang penting mah sepedanya, bukan sepedanya. Ya Om ya, tas dulu kita Om. Terus untuk ini Om, berapa Om habis handlebar Om? Handlebar 350. 350. Hand gripnya? Hand gripnya 150. Pakai velo ya Om ya? Velo, ya. Terus untuk brake-nya Om? Brake-nya 700. 700. Shifter plus RD, sprocket sama chainring. Aduh. Satu paket. Misah. Bisa. Oke. Berarti shifternya 200. RD-nya 500. Apalagi tadi? Sprocket. Sprocketnya 230. Terus chainring Chainring-nya 250. 250. Nah untuk Perkawinan. seram guys ya. Oke, ini apa namanya nih? Crank. Cranknya sama BB-nya ya. Crank sama BB-nya 1,3. Satu set ya. Terus untuk chain guard-nya Om? Chain guard-nya 120. 120. Nggak mahal-mahal amat guys, tapi sudah aman untuk ya, kan mahal itu relatif ya. Jadi kita bisa pilih yang memang duitnya banyak sama yang duitnya dikit. Ya, Tapi kan fungsi keamanannya Om ya. Setuju Om ya? Iya, setuju Tadi banget. ceritain Om ya kenapa bisa pakai chain guard. Nah ini pedal klitnya apa nih Om? Shimano, aduh tipenya saya lupa lagi. Pokoknya Shimano buat oke XC di sini aja. Om ya. Itu tulisannya guys, oke. Ya. Oke Om. Terus bannya ini belakang pakai apa Om? Pakai WTB Warden. Oke, depan Depannya Swelby Magic Mary. Magic Mary. Beli berapa ini Om? Itu dari temen setengah harga sih 500. 500. Yang ini Om? Yang ini baru 530. 530. Om, ini emang banyak keras begini sengaja atau memang kebiasaan Om? Tergantung tracknya sih. Kemarin sempat dipakai untuk ngaspal juga karena buat latihan endurance lah ya. Iya, Jadi agak keras. Ya, Kalau setuju. dipakai buat di tanah kan Dikurangin? dikurangin. Oke, siap. Kirain mau aspal mau track biasa tetap keras. Berat ya kalau di aspal. Nah, ini harga sudah Om ya. Terus saya mau ulik pedalnya sendiri berapa duit tadi? Pedalnya 350. Rotornya tadi udah dapat atau memang Sendiri juga. rotornya berapa nih? Rotornya sepasang 180. Sepasang 180. Jadi memang part-partnya ini part-part pahe semua ya. Iya, jadi 5.000 ditambah bla 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 ya, dibanding harga kita beli full bag-nya masih lebih ada pengiritan Om ya. Oke, speknya sudah ya mungkin ban-bannya yang udah lumayan. Om, performanya sendiri D5 saya mau tanya sama Om gimana? Kalau D5 karena saya kan sebetulnya fokus di XC ya. Cuman karena banyak di sini track XC trial, jadi dituntut untuk yang full shoes. Udah berapa lama sih Om main? Saya kalau untuk pertama beli MTB sih dari 2017, cuman awal-awal punya sepeda kan hanya gobar-gobar. Mulai tertarik ikut race 2018 akhir. Om sering ikut race juga? Ya kebetulan juga agak tertarik aja gitu ngelihat orang-orang naik podium. Kok saya cuma bisa goes doang, saya juga pengen lah ngerasain. Terus awal-awal ikut ya begitulah, di overlap lah, posisi finish paling ujung lah. Jatuh crash, pernah kena tulang rusuk 3 bulan nggak bisa ketawa. Goes bisa pelan-pelan, cuman kalau ngajak ketawa saya musuhin. Sakit banget. Di mana itu kejadiannya Om? Di KTH, waktu Enduro. Tahun 2018-19? Betul, 2018. 2018, 2019 ya? 19 yang saya tahu KTH, ya. Iya. Saya baru mulai main sepeda, ada race di KTH. Oh gitu, ikut juga? Enggak, saya nonton aja. Jadi Om ikut di sana? Ikut di sana. Pakai sepeda apa? Dulu masih pakai pasak.
sepeda pasak. Iya, sepeda pasak. Jadi waktu race di KTH pakai sepeda pasak. Pasak bumi. Pasak bumi dan bangunan. Itu brand dari Cina Om ya? Oh iya betul. Brand dari Cina. Brand dari Cina. Sepedanya aman tapi Om pakai nggak aman? Aman, nggak aman karena skillnya masih belum mumpuni, Iya. tracknya sudah ekstrim. Ya. LB guys, ya. DLB ya. DLB crash 2 kali tapi masih aman. Terakhir di OG pas mau finish itu ada batu-batu, jatuh ya. Iya. Tulang rusuk kena. Pokoknya kalau OG mah udah, kalau LB mah udah lengkap di sana Om. Paket daripada tracknya luar biasa. Saya mau tanya alasan Om ambil Polygon Siskiyou D5 ini apa Om? Rekomendasi dari temen katanya paling enak, paling yang harga-harga buat saya terjangkau, tapi yang dipakainya udah enak, udah serba guna lah, bisa di XC, bisa trial juga dengan yang QR ini juga. Alhamdulillah sih dipakai di track DH pun, drop 2 meter pun udah saya coba, alhamdulillah aman. Di Satu Khalifah. sepeda, nah ya D5 ya, Polygon Siskiyou D5 satu sepeda dengan variatif yang cukup lengkap, cukup satu sepeda untuk semua trek, begitu maksudnya? Nah, ya kan, Polygon Siskiyou D5 satu sepeda untuk semua trek cukup, ya. Harganya juga cukup, ya. Cukup entry level, cukup maksimal dipakai di trek, bisa buat aspalan juga. Aspal juga, ya kadang-kadang pakai ini juga. Jadi alasan Om salah satunya untuk melatih endurance, action-nya tetap pakai ini juga. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai yang satunya. Boleh dong, gravel kalau juga ada gitu. waktu nanti dibawa. Siap, insya Allah. Nah, saya mau tanya lagi Om, alasan Om apa nih pakai Ford 150? Yang saya tahu nih, Polygon Siskiyou D5, dia rekomendasinya cuma 120 kan bawaannya. Betul. Katakanlah kalaupun memang ada toleransi mungkin sampai 140 sudah masuk maksimal ya. Karena dia kan masuknya ke genre trail. Betul. Ya 150 juga masih masuk trail tapi trail yang maksimal lah. Artinya bukan trail yang standar. Iya, geometrinya ya. Iya. Nah, saya mau tanya alasan Om pakai ini apa? Karena dituntut waktu itu sudah daftar di Race Bukit Batu, ikut kelas AM. Minimal kan 150 travelnya. Iya, betul. Nah, mau tidak mau saya dituntut untuk menaikkan paksa. Oke, jadi mau ikut race, jadi Polygon Siskiyou D5 dipaksa pakai 150 travelnya. Betul. Waktu itu COVID ya, jadi ada penundaan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pertanyaan saya adalah, setelah Om pasang travel 150, gimana menurut Om? Untuk trek-trek yang banyak datar dan nanjak masih standar, cuma nanjak memang agak berat. Hanya untuk turunan terasa lebih liar. Terasa lebih liar. Ya karena bukan speknya lah ya, jadi ada perubahan geometri. Jadi dipakainya ya secara jujur kurang nyaman lah. Kurang nyaman. Terus waktu buat drop, buat lompat? Kalau lompat lurus masih enak. Cuman kalau pas menikung, cornering itu yang paling berasa. Di corneringnya itu kayak kabur gitulah. Bukan karena settingan ya Om ya, tapi memang karena memang geometrinya tidak diperuntukkan untuk kebanyakan. Sedikit Om, saya mau kasih tahu ke Sobat Goes. Jadi Polygon Siskiyou D5, andaikan dipasang lebih dari travel 120, 140 misalkan, 150 seperti yang Om Aib pakai. Ya kalau bicara boleh ya boleh, tapi semua ada konsekuensi. Dan barusan Om Aib cerita bahwa pengalaman Om Aib ini sedikit lebih liar, buat cornering juga dia nggak bisa stabil. Kalau untuk drop lurus sih masih enak. Jadi kembali lagi kepada kalian semua, kembali lagi pada diri kita sendiri sebagai rider, mau atau tidak. Ya tentunya pabrik sudah membuat dengan spek yang semestinya seharusnya. Ya Om ya? Betul. Nah ini kan sebuah edukasi yang dihadirkan, yang disampaikan oleh Om Aib selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Kita bicara di trek Bukit Batu Om. Trek Bukit Batu, kalau pakai 120 dengan 150, kita bicara jujur, Om lebih nyaman pakai yang mana? Pastinya 120. Tetap 120? Tetap nyaman 120. Karena saya pernah juga pakai ini di travel 120. Waktu belum diadakan acara race Bukit Batu. Waktu ketemu saya itu ya Om ya? Itu masih pakai 120 kalau iya, nggak kayaknya salah. masih 120. Iya. Iya. Memang secara endurance sekira yang saya tahu, yang saya lihat sih banyak teman yang belum berani ambil drop sebelum berm gaban itu, tapi Om Aib sudah ambil di situ guys. Jadi itu drop tricky banget, nggak tinggi sih, tapi karena batu-batu semua jadi nyali itu, aduh diuji ya. Ya, betul nggak Om? Betul banget. Iya. Saya kalau bukan kebutuhan konten nggak bakal mau ngambil drop itu Om, karena resikonya tinggi buat saya, buat apa gitu kan. Saya ingin hari ini bersepeda, besok bersepeda lagi Om. Jadi kalau nggak penting-penting banget, saya akan hindari drop-drop yang terlalu beresiko gitu. Oke Om Aib, jadi
terima kasih banyak sudah hadir menyampaikan sebuah cerita pengalaman dari Polygon Siskiyou D5 dengan menggunakan Ford Travel 150. Dan ternyata kesimpulan dari gua pribadi guys, tidak recommended. Ya Om ya? Polygon Siskiyou D5 dipasangin Ford 150, travelnya tidak recommended. Jadi lebih baik, lebih nyaman asal daripada dasarnya. Iya. 120 travelnya. Sebetulnya begitu. Oke, jadi Om Aep juga salah satu dari atlet XC yang next hari. Ini tadi bocorannya habis dari tempat Om Ratman, AA Baik Cikarang, langsung ke sini guys. Tinggalnya di Jurumudi, jadi muter-muter hari ini. Finish di studio NMTV dan hadir memberikan edukasi kepada kita. Insya Allah nanti apa yang diambil dari Om Ratman tadi bisa dibawa ke sini. Bocorannya apa sih Om? Frame karbon merek Shadow. Merek Shadow. Jadi bagaimana karbon merek Shadow? Sepeda karbon merek Shadow seperti apa nanti kita akan cek by cek bersama Om Aep di next kesempatan. Oke, Om terima kasih. Siap. Salam sukses. Terima kasih saya dibawain seblak. Jadi Om Aep ini adalah pengusaha seblak. Apalagi Om? Somai. Seblak somai. Pecon. Gue dibawain nih guys. Jadi nggak bohong tuh. Ya. Itu somainya itu. Tuh. Thank you, terima kasih ya kan. Jadi promosi. Kalau kalian tinggal daerah Jurumudi boleh mampir seblak ya. Terus jangan lupa kalau gobar bawa gobar. Kalau gobar bawa fitbar. Oke Om, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.